Hello, good morning everybody. Good morning, Mister. How are you today? Excellent. Luar biasa. Pertama-tama saya mohon izin untuk membuka masker. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang pertama ya. Dan saya dengar kelas ini adalah kelas terbaik saat ini. I'm so exciting to be here. Dan hari ini kita akan belajar tentang room service taking order. Ya, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Menjaga jarak, memakai masker. Saya tidak memakai masker, tapi saya tetap menjaga jarak dengan Anda. Oke? Tapi sebelum lanjut, kita akan melihat profil saya dulu. Ya, kalau tidak kenal, tidak sayang. Begitu. Ya, saya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Oke, ini adalah foto profil saya. Jadi, Anda bisa lihat di screen. Kemudian, inilah nama lengkap saya. Nama lengkap saya adalah Iketut Sudarmo SM. Saya sebagai seorang instruktur dan juga seorang asesor kompetensi. Ini nomor telepon saya, kemudian ini alamat email saya. Selanjutnya ada pengalaman sedikit. Ya, saya bekerja 14 tahun di kapal pesiar. Dari tahun 2009 mengawali sebagai seorang assistant waiter. Sampai dengan tahun 2014 saya berhenti. Ya. Last position was restaurant supervisor. Kemudian saya bergabung dengan Monarch Bali Dalung di tahun 2014 sebagai seorang instruktur tata hidangan. Nah, itu sedikit tentang profil saya. Baik, selanjutnya kita akan berikan informasi tentang K3. Yang pertama adalah tentang venue information. Tapi sebelumnya, apa sih itu K3? Silakan Widya. Keselamatan, kesehatan kerja. Ya, betul sekali. Ya, jadi sebelum Anda memulai suatu pekerjaan, Anda wajib tahu tentang K3 ini. Ya, di sini saya akan memberikan beberapa poin tentang informasi K3. Yang pertama adalah tentang venue information. Venue information, toiletnya ada di mana? Anda sudah tahu, tepat di belakang ruangan ini. Kemudian, smoking area dan kantin itu ada di bangunan utara. Di lantai 1. Kemudian untuk emergency evacuation, ini penting sekali, ya. Kalau Anda melihat ruangan ini, Anda melihat sign emergency exit di sana, berarti itulah jalan keluar jika terjadi kondisi gawat darurat. Nah, setelah keluar, kemana Anda? Anda akan berkumpul di meeting point. Meeting point kita ada di lapangan basket. Nah, yang terakhir, saya mau ngecek kondisi ruangan ini. Ya, apakah lampu pencahayaannya sudah cukup untuk Anda semua? Sudah. Cukup ya, luar biasa. Kemudian untuk air conditioningnya sudah cukup, tidak terlalu dingin ataupun tidak panas di sini? Sudah, oke. Dan tempat duduk sudah cukup nyaman? Sudah. Baik, jadi kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini juga penting sekali adik-adik semua ya, tentang class rule. Class rule ini adalah aturan atau tata tertib yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran. Baik di kelas maupun nanti di lab. Yang pertama, greet and smile as hotelier. Jadi, Anda wajib tersenyum dan menyapa kepada siapapun. Kemudian, be in time. Be in time artinya Anda wajib datang lebih awal. Earlier than the schedule. Grooming as per standar. Saya lihat groomingnya sudah luar biasa. Standarnya sudah jalan di sini. And then, dalam kelas, dalam proses pelajaran ataupun pelatihan ataupun di lab praktek nanti saya minta Anda untuk proaktif, attention, kemudian respect and relax. Selanjutnya, yang kelima, handphone only permitted on certain time. Jadi HP ini akan digunakan pada waktu tertentu saja, tidak setiap saat. Ya, saat ini saya minta kepada seluruh peserta didik atau adik-adik semua untuk men-silentkan HP-nya ataupun kalau bisa dimatikan saja, nggak apa-apa. Sudah? Luar biasa sudah. Nah, itulah rule dalam pembelajaran kita di ruang kelas maupun di ruang praktek. Bisa dilaksanakan? Bisa. Oke, ya. Nah, saya punya satu gambar di sini, ya.
Bisa dilihat di screen, di layar Anda. Jadi, tugas Anda adalah untuk mendescribe atau menjelaskan gambar ini. Tujuannya adalah saya ingin tahu sejauh mana sih motivasi adik-adik semua untuk belajar hari ini. Saya kasih waktu 1 menit untuk menjelaskan dan mungkin membuat catatan kecil. Silakan. Baik, waktu Anda sudah habis, jadi saya persilakan mungkin salah satu yang mewakili untuk memberikan presentasi tentang gambar yang ada di depan tadi. Silakan, saya minta Widya untuk melakukannya. My opinion is I share two expression of emotional on that picture, happy and sad. Baik, terima kasih Widya. Luar biasa sekali jawabannya ya. Jadi dari hasil jawaban ini saya bisa menyimpulkan bahwa Anda memiliki motivasi yang luar biasa untuk belajar hari ini. Ya, karena apa? Materi ini adalah materi core yang Anda gunakan di dunia industri nantinya. Setiap proses, setiap persiapan, setiap hal yang dilakukan tentunya ada tujuan. Maka pembelajaran ini juga punya tujuan. Tujuannya apa saja? Kita lihat. The first one, able to know how to receive calling in room service. Jadi Anda mampu bagaimana cara untuk menerima telepon. Yang kedua, able to know how to take the room service order. Anda mampu memahami dan mengetahui bagaimana cara mengambil pesanan tamu di room service. Dan yang ketiga, able to know how to close the phone conversation in room service. Yang ketiga ini Anda mampu memahami dan mengerti bagaimana cara menutup layanan room service, khususnya percakapan di room service itu. Oke, kita lanjut. Nah, materi pertama adalah picking up the phone, mengangkat telepon. Kelihatan simple, tapi tentu ada cara-caranya. Tentu ada langkah-langkahnya. Bagaimana? Kita lihat. Yang pertama, be sure to pick up the phone before the third ring. Pastikan Anda mengangkat telepon sebelum ringing ketiga atau bell ketiga. And the second one, speak slow, clear, and smile. Berbicaralah dengan pelan, jelas, dan wajib tersenyum di depan telepon. Dan yang ketiga, try to use the guest name. Usahakan untuk menggunakan nama tamu. Bagaimana caranya mengetahui Anda tahu nama tamu itu? Hotel ataupun perusahaan lainnya, dia punya sistem. Anda bisa cek di sistem itu. Yang kedua, at least perusahaan itu punya guest manifest atau daftar tamu-tamu itu. Anda bisa lihat di sana. Selanjutnya, what to say. Apa yang Anda katakan setelah Anda melakukan proses pengangkatan telepon tadi? Ya, ada langkah-langkahnya? Tentu. First step, greet the guests. Good morning, good afternoon, good evening. Ya. The second step, thanks to the guests. What you say? Thank you for calling room service. Terima kasih sudah menelpon room service. Atau you have reached room service. Atau Anda sudah menghubungi room service. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu, introduce yourself. Perkenalkan diri Anda. My name is Komang. Or, this is Komang speaking. Selanjutnya, tawarkan bantuan. How may I assist you? Nah, itu proses atau apa yang Anda ucapkan dalam mengangkat telepon sebagai openingnya. Lalu, proses kedua adalah Anda mengambil orderan tamu atau mengambil pesanan tamu. Seperti apa langkah-langkahnya? Kita lihat. The first step, listen carefully to guest wishes. Dengarkan dengan seksama apa yang dibicarakan tamu. The second, note all information on the order sheet or captain order. Catatlah semua orderan tamu atau informasi yang diberikan tamu di order sheet ataupun di captain order secara jelas di sana. Kemudian step selanjutnya, repeat the order. Ulangi orderan itu. Ya. Dan selanjutnya, verify the room number. Pastikan Anda menanyakan kamar tamu tersebut, kamar tamu daripada tamu tersebut.
Dan yang selanjutnya, make sure you have the full order by asking, is there anything else I may assist you with? Jadi, pastikan Anda mendapatkan seluruh order tamu itu. Dengan menanyakan apa? Dengan gimana caranya? Dengan menggunakan bahasa tadi. Is there anything else I may assist you with? Selain itu, fungsi daripada pertanyaan ini adalah untuk upselling. Bisa dipahami? And then, selanjutnya, dalam proses taking order tidak selalu berjalan dengan mulus. Kenapa? Kadang-kadang tamu melakukan orderan di luar daripada menu yang sudah ada. Ya, when you need to put a guest on hold, jika ini terjadi, ya, inform the guest why. Jadi, informasikan ke tamu kenapa saya harus menaruh Anda dalam posisi online, tapi menunggu. Selanjutnya, when you return, ketika Anda kembali ke telepon, ya, ucapkan terima kasih dan sampaikan jawaban saya tadi, apakah ada atau tidak orderan tamu tersebut. Jelas untuk itu? Jelas. Oke, good. Nah, selanjutnya adalah mengakhiri percakapan di telepon. Penting sekali, sama ketika tadi opening. Sekarang close-nya seperti apa? Closing-nya seperti apa? Oke, dalam closing di sebuah percakapan telepon room service yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, the first one, state approximate time of delivery. Sampaikan kepada tamu berapa lama dibutuhkan dalam pengiriman orderan itu. 25 menit, 30 menit, silakan. Itu tergantung SOP dari masing-masing perusahaan atau hotel. Ya. Selanjutnya, ucapkan terima kasih ke tamu. Thank you for calling room service, Mr. Smith. Ya, try to use guest name. Kemudian, sampaikan, enjoy your day in Bali, enjoy your evening, enjoy your morning, enjoy your afternoon. Sejauh ini, bisa dipahami? Bisa. Oke, thank you. Luar biasa. Baik, demikianlah proses daripada komunikasi yang kita lakukan di telepon tadi. Apakah tugas kita sudah selesai? Belum. Ya. Tadi tugas dalam melayani di telepon sudah. Tapi sekarang ada tugas yang menunggu Anda dan itu sangat penting. Apa tugas itu? Tugas Anda adalah log the call. Ya. Apa saja yang perlu dicatat dalam log the call itu? Yang pertama adalah write down the room number. Pastikan Anda menulis room number-nya. Yang kedua, the time of guest call. Waktu atau kapan tamu itu menelpon. Tulis juga. Ya. Dan selanjutnya, the order or request that the guest made. Jadi semua orderan, semua request, semua informasi yang diberikan ditulis juga di sana. Ada pepatah mengatakan dalam pelayanan itu, anticipate guest need. Jadi, antisipasi keinginan tamu sebelum dia mengorder sesuatu. Nah, itu adalah bentuk pelayanan extra mile. Nah, kita lanjut. Setelah log the call, ada satu lagi. Apa itu? Callback. Callback ini tujuannya tentu sangat baik. Kenapa? Memastikan kepuasan tamu tentang pelayanan dan juga makanan yang kita sajikan. Nah, kapan dilakukan callback? Kita lihat. 10 until 15 minutes after delivery. 10-15 menit setelah pengiriman. Kemudian apakah dicatat? Setelah itu dicatat. Kita punya namanya callback log. Jadi semua informasi selama Anda melakukan komunikasi di telepon, di callback itu Anda catat. Ini juga sebagai referensi untuk ke depannya. Sejauh ini bisa dipahami adik-adik semua? Bisa. Oke, ya. Nanti tentunya kita punya role play, ya, atau latihan praktek seperti apa. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada tips, trik, reminder dalam proses layanan room service, terutama dalam berkomunikasi di telepon. Yang pertama, never say no. Apologize and offer the best thing. Ya, jadi jangan mengatakan tidak.
minta maaf, dan berikan solusi yang lainnya. Apa yang Anda katakan? Excuse me sir, we really apologize. At this time, we are unable to provide you a lobster. Instead of that, we have shrimp. Is that okay for you? Nah, itu salah satu contoh bagaimana Anda berkomunikasi di sana. Oke? Untuk menghindari kata no. Selanjutnya yang kedua, smile on the phone. Tersenyum di telepon, it's really change the sound of your voice. Itu sangat mempengaruhi nada Anda ketika Anda berbicara. Kalau marah gimana di telepon? Pasti terasa. Tapi ketika Anda tersenyum di telepon, dalam berkomunikasi, suara Anda juga jauh lebih bagus. Ya, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada tamu kita. Nah, dari presentasi tadi, sekarang saya simpulkan sedikit. Ya, apa sih kesimpulannya? Kita lihat ya. After all presentation above, the key point in room service taking order are. Jadi the key point-nya setelah presentasi tadi. Apa saja? Yang pertama adalah communication skill. Setuju gak? Iya. Yang kedua adalah attitude in handling phone conversation. Kalau Anda marah, apa yang Anda didengar oleh tamu? Suaranya beda, bergetar. Tapi ketika Anda happy dan tersenyum, apa yang didengar sama tamu? Nah, ini termasuk dalam attitude. Ya. Selanjutnya, product knowledge. Penting nggak? Penting. Kenapa? Ketika tamu menanyakan menu, Anda harus bisa menjelaskan. Dan yang terakhir adalah attention to detail. Attention to detail, memperhatikan hal-hal yang kecil. Bayangkan kalau Anda lupa menulis cabin number atau room number tamu itu. Apa yang terjadi? Kemana Anda akan kirim? Tidak bisa kan? Jadi tugas adalah memberikan perhatian sedetail mungkin setiap orderan tamu tersebut. Nah, itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Nah, sekarang mari kita praktekkan, mari kita aplikasikan. Let's do it! Good morning, in room dining, Widya speaking. How may I assist you? Bisa? Bisa. Oke, yakin bisa ya? Oke, siapkan satu lembar kertas. Jadi saya juga akan memberikan evaluasi hari ini. Sejauh mana sih penerimaan atau serapan yang Anda bisa lakukan pada materi saya. Ini ada 3 pertanyaan ya tentang materi yang tadi saya paparkan. Oke, saya akan berikan kertas, silakan ditulis jawabannya di lembar kertas ini, lembar jawaban ini. Setelah itu saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Setelah itu ketua kelas tolong dikumpul ke depan. Bisa dilakukan? Baik, terima kasih. Nah, tadi evaluation yang pertama dan sekarang ada evaluation yang kedua. Itu tentang bagaimana sih instrukturnya? Apakah dia oke membawakan? Apakah tidak terlalu boring ataupun pengetahuan instrukturnya kurang bagus? Nah, saya minta ini ada questionnaire. Ini questionnaire evaluation. Baik, selanjutnya saya akan berikan satu tugas rumah, ya. Homework. Ya, tidak jauh, tetap di materi. Jadi, materi itu sebagai acuan Anda untuk menyelesaikan tugas rumah, ya. Di sana ada 3 soal, dan soal-soal ini juga sudah saya upload di aplikasi. Jadi, nanti jawabannya juga dijawab di aplikasi. Ya, dikumpul paling lambat hari Senin, jam 12 siang. Baik adik-adik semua, demikianlah pemaparan materi hari ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di hari selanjutnya, di materi selanjutnya, yaitu materi kita tentang the sequence of service in room dining. Ya, baik, sampai jumpa. Saya tutup dengan salam semangat.